Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan monitoring jarak, temperatur, dan kelembapan dengan menggunakan database MySQL. Oleh karena itu, langkah pertama yang dapat saya lakukan yaitu membuka XAMPP. XAMPP Control Panel. Lalu untuk Apache dan MySQL-nya kita start terlebih dahulu. Setelah berhasil, lalu kita cek IP yang kita gunakan dengan menggunakan command prompt. Dengan cara mengetikkan IP kita menggunakan wireless LAN adapter WiFi, yaitu WiFi yang kita gunakan, IP-nya kita salin. Lalu kita cek apakah berhasil dijalankan exam-nya. Jika sudah, kita klik phpMyAdmin. Jika tampil seperti ini berarti berhasil. Selanjutnya yaitu membuat database dengan nama membuat. Lalu untuk nama tabelnya kita beri nama sensor. Untuk jumlah kolomnya kita buat 5, lalu kita pilih. Untuk pertama kita buat ID, lalu tanggal, jarak, temperatur, kelembapan. Untuk ID-nya kita buat teksnya primary, lalu untuk tanggalnya kita buat tipe datanya yaitu timestamp. Berfungsi untuk menghitung waktu berdasarkan sampai detik, menghitung waktu sampai detik. Jaraknya kita buat float dengan temperatur dan kelembapan. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, jika tampilan seperti ini, maka tabel database telah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan folder yang kita modifikasi ke dalam file htdocs. Untuk kali ini saya sudah memindahkannya dengan nama IoT-HT. Lalu ada beberapa file yang harus kita ubah atau kita sinkronisasikan atau kita samakan dengan nama database yang telah kita buat pada MySQL. Untuk floatnya kita telah ubah menjadi yang tadinya hanya jarak saja, kita tambahkan menjadi temperatur dan kelembapan. Lalu untuk koneksi PHP-nya kita ubah nama database name-nya menjadi save. Lalu untuk koneksinya kita ganti menjadi database. Web server datanya juga kita ubah database-nya. Selanjutnya, untuk memastikan folder yang kita pindahkan berhasil dipindahkan ke htdocs, caranya kita salin IPv4 IP kita, lalu kita akses dengan menggunakan nama foldernya. Jika tampilan seperti ini, maka folder yang telah diberikan dan berhasil kita pindahkan ke htdocs. Lalu langkah selanjutnya yaitu
menginputkan data, menginputkan jarak, temperatur, dan kelembapan ke dalam database secara manual. Klik enter. Jika tampilan seperti ini, maka berhasil dilakukan. Lalu kita akses database-nya apakah berhasil, kita klik jelajahi. Nah, maka akan tampil data yang telah kita inputkan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan monitoring dengan menggunakan perangkat IoT yang sebelumnya telah saya buat. Berikut adalah shortcut yang telah saya ubah. Yang saya ubah yaitu kita tambahkan ESP8266-nya, lalu kita tambahkan DHT-nya, tambahkan DHT sensornya, lalu untuk servernya kita gunakan IP yang sebelumnya kita coba di ipconfig command prompt. Lalu ini adalah user yang digunakan, user wifi yang saya gunakan. Ini adalah password yang saya gunakan. Lalu untuk baris ke-10, define trigger pin 15 itu adalah maksudnya itu GIO15 dengan menggunakan pin D8 untuk pemasangan sensor ultrasonic HCSL4. Kenapa 15 tidak D8? Ini adalah salah satu bentuk dari penulisan penggunaan dari IoT. Pembacaannya ini 15 dari GPIO 15. Nah, maka nanti kita sambungkan ke MCU pada bagian D8. Begitupun dengan pin 13, artinya menggunakan pin 07 untuk pemasangan sensor ultrasonic. Lalu untuk define LED 16, yaitu menggunakan pin D0 untuk pemasangan LED, dan terakhir adalah DHT sensor pin 05, yaitu artinya menggunakan pin D1 untuk menghubungkan sensor dengan MCU. Lalu selanjutnya ada DHT pin 02, berarti kita menyambungkan ke NOT MCU-nya pada pin D4. Lalu ini adalah untuk mendefinisikan DHT sensor pin dan sensor tipe sensor yang digunakan. Lalu pada baris ke-35, pin mode trigger pin itu merupakan sebagai output, echo pin sebagai input. Ini merupakan salah satu dari sensor ultrasonic. Lalu untuk DHT pin atau suhu, sensor suhu itu merupakan sebagai input. Lalu ini adalah inisialisasi sebuah DHT sensor. Pada baris ke-46, float humi DHT sensor humidity artinya membaca humidity. Pada baris ke-48 artinya membaca temperatur dalam Celsius. Selanjutnya pada baris ke-50 artinya membaca temperatur dalam Fahrenheit. Lalu untuk pada baris ke-53 sampai 56 itu adalah proses cek membaca sukses atau tidaknya dari sebuah sensor temperatur yang terdiri dari humidity, temperatur C, dan temperatur V. Lalu pada baris 72 sampai 74 ini merupakan akan tampil output dari nanti akan menampilkan jarak sensornya berapa dengan satuan cm dengan nilai 1 detik. Jika jaraknya kurang dari 10, maka LED itu akan menyala, lalu akan bertuliskan di serial monitor jarak terlalu dekat, segera menjauh. Lalu jika tidak, maka LED akan mati, atau jaraknya itu lebih dari 10, maka LED itu akan mati dan akan bertuliskan jarak aman. Lalu akan tampil di serial monitor yaitu kelembapan dan satuan presentasi, temperatur dalam Fahrenheit, dan akan tampil heat index dengan satuan derajat Celcius.
Apabila terhubung, akan ada laporan via serial, yaitu akan bertuliskan connected to server. Ini server 80, kita menggunakan port 8080. Untuk hostnya sama seperti IP yang kita gunakan. Untuk delaynya 2 detik, langsung saja saya akan coba untuk menghubungkan. Ini adalah rangkaian yang telah saya buat sebelumnya. Untuk lampu, lupa untuk menghubungkan 3 volt ke rangkaian positif agar lampu ini agar hidup. Lalu jika telah disambungkan dengan port, kita cek kembali apakah port yang digunakan sudah benar. Untuk kali ini saya menggunakan port COM4. Lalu kita upload. Berikut adalah tampilan ketika rangkaian IoT kita sesuai dengan apa yang kita tuliskan dengan SC. Akan tampil seperti ini. Lalu kita akan coba untuk menampilkan serial monitor. Berikut adalah tampilan jarak sensornya 79 dengan jarak aman, kelembapan 61%, temperatur 29. Jika kita coba untuk mendekatkan jari kita, maka jarak sensor akan berubah menjadi 3 cm dan menampilkan output jarak terlalu dekat dan segera menjauh. Jika berhasil seperti ini, langkah selanjutnya kita akan melakukan monitoring dengan menggunakan grafik database MySQL. Berikut ada untuk tampilan temperaturnya, yaitu 30 derajat, lalu untuk jarak yaitu dari 110 sampai 100. Lalu jika kita refresh, maka data tersebut akan masuk. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya jika ada kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.